Perkenalkan, nama saya Ulanda Ismiriadinata dengan NIM akhir 131. Di sini saya bertindak sebagai pembaca. Nama saya Muhammad Sufikar Devianto dengan NIM terakhir 132 sebagai timekeeper. Perkenalkan, saya Rian Irawan dengan NIM 133 sebagai penyedia bacaan. Saya Roshana Amira Zoraida dengan NIM belakang 134 sebagai penyedia bacaan. Perkenalkan, nama saya Nora Gila Sabira dengan NIM terakhir 135 sebagai timekeeper. Nama saya Alisa Friendesa Pramana dengan nomor NIM 136 sebagai pembaca. Saya Natasha Valerina dengan NIM 137 sebagai penyedia bacaan. Perkenalkan, nama saya Hana Evangeline Prayogo dengan NIM akhir 138 sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Arina Manasika Farida dengan nomor NIM 139 sebagai editor. Nama saya Muhammad Hussein Zikrila dengan NIM belakang 140 sebagai timer. Perkenalkan, nama saya Cindy Amilaya Kusiono dengan NIM akhir 141. Di sini saya berperan sebagai pembaca. Simpulkan bahwa pada saat terjadinya wabah MERS di Korea pada tahun 2015, para pasien di sana dirawat dengan cara hemodialisis dalam lingkungan yang terisolasi. Berdasarkan hasil laporan, terdapat penurunan kadar hematokrit, kalsium, dan juga fosfor pada pasien setelah 2 minggu isolasi. Dan juga diikuti dengan keterlambatan kadar dari circulating cell-free genomic DNA dan juga circulating cell-free mitochondria DNA. Yang kedua hal tersebut merupakan indikator dari stres psikofisik pada manusia. Hal ini menunjukkan bahwa isolasi medis pada saat terjadinya pandemi ini dapat menimbulkan stres tingkat tinggi pada pasien. Maka dari itu, para penyedia layanan kesehatan harus memperhatikan gangguan-gangguan mental atau gangguan fungsi neurologis pada pasien. Saya mengetahui bahwa setelah tubuh mengalami serangan jantung, tubuh akan mengeluarkan respon berupa proses-proses yang diakhiri dengan sebuah proses yang dinamakan the post-cardiac arrest syndrome. Walaupun sebuah resusitasi jantung dikatakan berhasil, tetapi gangguan neurologis dan disfungsi pada organ lainnya menyebabkan angka morbiditas dan mortalitas yang cukup tinggi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa diperlukan intervensi pada fase the post-arrest period untuk memberikan dampak pada hasil akhir secara keseluruhan. Pusing merupakan istilah umum yang biasa digunakan untuk rasa disorientasi. Vertigo sendiri merupakan salah satu subtipe dari pusing yang biasanya dikaitkan dengan sensasi rotasi atau kemiringan. Penyebab dari vertigo adalah ketidakseimbangan kecepatan tonik yang berhubungan dengan vestibular. Jadi, untuk penyebab dari vertigo dapat berupa luka atau jejas yang terdapat di beberapa lokasi, seperti misalnya di bagian dalam telinga, atau bisa juga di pusat vestibular yang terdapat di batang otak. Nah, lalu untuk gejala dari vertigo dapat berupa berkeringat, mual, muntah, dan sebagainya.